Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya Rika Endah Nur Hidayah pada program video pembelajaran. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan sharing video pembelajaran tentang injeksi. Pada video sebelumnya sudah ada tentang keempat jenis injeksi, yaitu intrakutan, intravena, intramuskuler, dan subkutan. Namun di video sebelumnya itu lebih fokus kepada teori-teorinya. Nah, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan praktek langsung untuk tindakan injeksi. Di video ini kita akan memperagakan injeksi intrakutan atau IC. Adapun alat-alat yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini dia jenis sediaan obatnya ya. Ini yang jenis lainnya yaitu jenis ampul. Kalau ini tadi vial, mohon maaf, ini vial atau flakon, ini ampul ya. Kemudian kita membutuhkan jarum suntik. Jarum suntik kita akan gunakan dua jenis ya. Ini yang 1 cc, ini yang 3 cc. Apa bedanya? Sebenarnya kalau kenyamanan untuk intrakutan itu yang 1 cc. Tapi ada kalanya agar tidak mubazir, kita menggunakan langsung yang 3 cc. Maksudnya 3 cc ini akan digunakan nanti untuk tes, kemudian ini juga yang akan digunakan untuk pemberian obat ya, sehingga tidak mubazir. Kenapa? Kalau 1 cc ini biasanya hanya digunakan untuk tes, sementara nanti misalnya pemberian obat lebih dari 1 cc, jadi kan nggak bisa dipakai lagi gitu. Nah, kemudian kita butuh sarung tangan. Sarung tangan sifatnya bersih, tidak harus steril, karena ini lebih ke proteksi untuk pemberi tindakan atau kita sebagai perawat. Kemudian kapas swab ya, atau alcohol swab. Dan untuk yang ini kita butuh pena. Kenapa? Karena nanti kita akan menandai area injeksi dan disitulah kita akan melihat apakah reaksinya bagus atau tidak ya. Semua alat-alat ini nanti kita masukkan di dalam bak instrumen. Nah, satu lagi alat yang kita butuhkan adalah Nirbecken atau piala ginjal atau istilah lainnya untuk tempat sampahnya ya. Oke, sekarang kita akan berjumpa ke pasien. Sekarang kita sudah berada di depan pasien. Sebelum kita melaksanakan tindakan kita menjelaskan dulu tujuan, kemudian memastikan bahwa roda tempat tidur terkunci, dan bila pasien misalnya sedikit gaduh gelisah, kita juga bisa memasang rel pengaman ya, seperti ini. Baik dari sebelah sini atau sebelah sana. Tapi kalau tidak, ya tidak perlu kita pasang. Baik, selamat siang Bapak. Apakah betul dengan Bapak Delpi? Ya, baik. Perkenalkan Pak, saya Rika Endah yang bertugas pada sore hari ini. Saya akan melakukan tindakan injeksi intrakutan. Intrakutan artinya intra kulit, di bawah kulit. Jadi nanti saya akan melakukan injeksi di sebelah sini, maaf ya Pak, di area tengah ini. Jadi nanti penyuntikan ini biasa dilakukan sebagai tes. Baik tes tuberkulin untuk pasien-pasien TB atau tes sensitivitas. Jadi sebelum kita nanti memberikan obat yang sesungguhnya ini apa diantaranya, jadi kita akan melakukan tes dulu dengan dosis 0,01 cc. Apabila dengan dosis sekecil itu nanti akan menimbulkan tanda kemerahan, artinya Bapak tidak cocok untuk diberikan obat tersebut. Ya, oke. Ini apa jenis obat yang akan diberikan? Ini jenisnya, ini tanggal expirednya. Ini nama obatnya ya Pak, dosisnya sudah disesuaikan dengan instruksi dokter. Ya, jadi jangan lupa sebelum kita memberikan obat kita akan melakukan 6 benar ya. Yang pertama benar pasien, tadi sudah betul ya Bapak DLP, kemudian benar obat ya. Kemudian benar cara, yaitu akan dilakukan dengan injeksi, namun untuk untuk intrakutan kita adalah injeksinya tes. Kemudian dosisnya, kemudian caranya, dan benar waktunya. Kalau ini karena memang tes, jadi waktunya tentu akan disesuaikan dengan kapan pemberian obat. Nah, kita akan melakukan pengambilan obat. Jadi sebelum diambil obat, kita akan memasang sarung tangan terlebih dahulu. Jadi ingat kembali bahwa sifat sarung tangan di sini adalah bersih ya. Namun tetap saja biasakan kita mendekati teknik steril agar kita terbiasa. Nah, sebelah lagi kita ambil.
Ini sarung tangan yang disposable ya, sekali pakai buang. Kan sarung tangan ya. Oke, kita akan mengambil jarum, kita akan gunakan yang 1 cc ya. Di sini kita tidak akan memberikan obat betulan karena ini latihan. Jadi kita akan mengambilkan aqua digest untuk pengganti obat ya. Obat yang diberikan berapa cc? Biasanya kita hanya memberikan 0,01 cc. Dan ada kalanya obat tersebut juga sudah diencerkan terlebih dahulu, sekitar perbandingan 0,1. Jadi obat yang diberikan kepada pasien itu dengan dosis yang sangat rendah dan diencerkan untuk memastikan apakah tadi dia memang mengalami alergi atau tidak dengan obat tersebut ya. Kita desinfeksi dulu alatnya. Kita ambil obatnya. Kita ngambil jangan terlalu banyak ya. Jadi hanya sekitar 0,1 cc atau kalau di sini ke 10 ini ya. Oke. Setelah kita ambil, kita tutup kembali. Biasakan tarik dulu ke bawah obatnya ya. Nah, area indikator skalanya menghadap dan sejajar dengan mata kita untuk menghindari paralaks atau kesalahan dalam pembacaannya. Setelah ke bawah, baru boleh kita goyang-goyang agar posisi obat berada pada ujung siring, ujung pendorongnya. Boleh dipukul-pukul ini pelan-pelan. Intinya obat ini harus menyatu. Kan kalau tadi di ujung sini ya, tengah ini celah. Nah itu kan nggak boleh ada udara karena itu bisa menyebabkan emboli. Nah setelah posisi ke bawah semua seperti ini ya, jadi kita dorong pelan-pelan sekali, jangan moncrot, tidak sampai muncrat di atas, jadi hanya sampai terbentuk gelembung kecil di atas. Oke, sip, bagus ya. Nih, hanya ada gelembung kecil di ujung jarum itu, kelihatan ya. Nah, jadi jangan sampai muncrat airnya. Itu kehati-hatian kita. Ini kebetulan obatnya diambil 0,2, tapi ini kita hanya masukkan 0,01 sampai tanda injeksi betul itu terbentuk bulatan seperti gigitan nyamuk. Mohon izin ya Pak, mohon maaf. Ini agak sedikit sakit ya Pak, kenapa? Karena kita meregangkan kulit. Bapak relax. Ya. Ujung jarum menghadap ke atas. Ya, itu lebih memudahkan kita untuk memastikan apakah jarum sudah masuk atau belum. Ya, maaf. Cara memegang tadi disentuhkan, kulit pasien diregangkan, jadi sudut hanya sekitar 10 sampai 15 atau 20 derajat. Pastikan jarum masuk semua. Bismillah. Jangan goyang ya. Posisi penggeseran tangan saat tangan kiri melepaskan tadi kulit yang diregangkan, hati-hati jangan sampai bergeser. Dorong pelan-pelan, tarik napas ya Pak kalau sakit. Bismillah. Sebentar ya Pak, sampai terbentuk seperti nyamuk. Ya, boleh dilihat lebih dekat kameranya. Ya, nah itu ya Pak. Bentar ya Pak, tarik napas Pak. Tarik napas Pak, sebentar Pak. Diameternya kurang lebih setengah sentimeter. Tarik napas Pak, sebentar ya. Oke, terima kasih Pak, sudah selesai. Nah, terlihat ya seperti gigitan nyamuk. Kita amankan dulu jarum. Tutupkan jarum terlebih dahulu. Setelah kita selesai, kita tidak akan, kalau suntikan kita betul, tidak akan ada darah di sekitarnya, tidak ada juga cairan di sekitarnya. Yang perlu adalah kita membuat lingkaran itu dengan diameter paling dekat 1 cm ya, jangan terlalu kecil. Jadi paling dekat 1 cm dari ujung suntikan tadi. Nah, kita beri tanda, misalnya ini pukul 14 waktu pemberian obatnya. Oke. Nah, demikianlah teknik penyuntikan intrakutan atau IC. IC di antara keempat jenis injeksi merupakan injeksi yang paling minim efeknya. Kenapa? Karena efeknya lokal. Maksudnya lokal, jadi efek yang dirasakan nanti hanya sekitar bulatan ini. Jadi kalau di dekat bulatan ini nanti terlihat kemerahan atau gatal,
Artinya pasien yang bersangkutan tidak cocok dengan obat yang akan diberikan, berarti dia harus diberikan obat lain ya. Oleh karena itu makanya tadi ini dikatakan sebagai teknik pemberian obat yang efeknya paling minim karena hanya bersifat lokal di area yang dilingkari. Setelah tadi pemberian injeksi intrakutan kepada pasien. Nah, nanti kita akan lihat video yang lain untuk jenis injeksi yang berbeda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Semoga bermanfaat videonya.